Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Bersyukur jika hari ini, 9 Januari 2021, kita masih bisa bersama-sama melakukan doa pagi online. Sebelumnya perkenalkan, saya Hani Handayani Cahyadi, mahasiswi semester 5 Universitas Kristen Duta Wacana yang saat ini sedang ditugaskan atau sedang menjalani masa praktik stase 1 di GKI Samanhudi. Senang rasanya bisa kembali ke gereja asal untuk bersama-sama melayani dan bertumbuh bersama Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Sebelum kita merenungi firman Tuhan lebih jauh, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu peristirahatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami di malam tadi. Terima kasih ketika Tuhan boleh mempercayakan satu hari lagi kepada kami. Ajari kami untuk tetap mengingat dan melakukan tugas utama dan panggilan kami sebagai murid-murid Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan beberapa menit ke depan, kiranya kami boleh merenungi dan menghidupi firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Perenungan kita pada hari ini didasarkan pada kitab 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai yang keempat dan disambung ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 dan ayat 10 sampai 12. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala jalan yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Lalu ayat yang ke-10, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, tema renungan doa pagi kita pada hari ini adalah mengikut Tuhan. Ketika mempersiapkan dan merenungi bahan ini, saya teringat oleh salah satu buku yang saya pinjam dari perpustakaan GKI Samanhudi, buku yang telah mengubah sudut pandang saya mengenai siapa itu pengikut Tuhan yang sebenarnya. Buku tersebut berjudul Not a Fan dan ditulis oleh Kylie Edelman. Dalam bukunya, Edelman membedakan apa yang ia sebut dengan penggemar Tuhan dan pengikut Tuhan. Baginya, ada banyak orang Kristiani di luar sana yang mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Tuhan, tapi ternyata apa yang ia lakukan sepanjang hidupnya tidak lebih dari hanya sebagai penggemar Tuhan. Mungkin pertanyaan yang kemudian muncul di benak Bapak Ibu Saudara adalah, lalu apa yang membedakan penggemar Tuhan dan pengikut Tuhan? Seorang penggemar, sebut saja misalnya penggemar tim sepak bola tertentu, mungkin akan menyempatkan diri untuk menonton pertandingan timnya itu.
Mungkin ia akan menonton secara langsung, entah itu di studio di dalam negeri ataupun di luar negeri, atau bahkan hanya di depan layar TV rumah masing-masing. Seorang penggemar tentu akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung tim kesayangannya itu. Namun, apapun yang dilakukan oleh seorang penggemar, bukankah hanya akan terjadi di pinggir stadion atau di depan layar TV rumah masing-masing? Ia mungkin saja bersorak atau bertepuk tangan, bahkan melempari pemainnya itu dengan 1000 bunga atau 1000 surat cinta, tapi tetap saja ia hanya akan menjadi pengamat dan tidak akan pernah terlibat langsung dalam apa yang dikerjakan oleh idolanya itu. Inilah yang dikritik oleh Edelman. Mungkin ada sebagian umat Kristiani yang sangat-sangat mengidolakan Yesus. Mungkin ia adalah penggemar yang setia karena selalu bersorak dan bertepuk tangan ketika membaca kisah ketika Yesus melakukan mukjizat atau kebaikan kepada orang banyak. Atau bahkan mungkin ia lalu menjadi seorang penginjil yang memberitakan kebaikan Yesus ke sana dan kemari kepada orang-orang yang ia anggap membutuhkan penginjilan. Namun tidak sedikit dari mereka yang ternyata lupa untuk melakukan panggilan utama seorang umat Kristiani, yaitu menjadi pengikut Tuhan. Menjadi seorang pengikut Tuhan ternyata tidak cukup hanya menjadi seorang penggemar Tuhan. Seorang pengikut Tuhan tidak lain adalah murid yang setia melakukan apa yang dilakukan oleh Sang Guru, yaitu Yesus Tuhan kita. Bukankah hal ini juga yang diingatkan oleh Daud kepada Salomo di penghujung usianya? Daud sebagai seorang ayah yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, tetap berusaha mengingatkan Salomo untuk mengikuti jalan dan ketetapan Tuhan. Saya yakin, saya cukup optimis ketika Daud mengingatkan hal ini kepada Salomo, ia pun sadar bahwa dirinya juga pernah gagal menjadi pengikut Tuhan. Kita mengingat bagaimana kisah Daud dengan Batsheba pada waktu itu, tapi ternyata bukan itu yang menjadi fokus hidup Daud. Rupanya di tengah segala keterbatasan dan kelemahan Daud sebagai manusia, ia tetap berupaya dan tetap bertekad menjadi pengikut Tuhan, sekalipun jalannya tidak mudah. Menjadi pengikut Tuhan ternyata berarti melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ketika Tuhan selalu memiliki belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk di dalamnya orang-orang yang selama ini dipandang sebelah mata hanya karena status sosial atau bahkan penampilannya yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka kita juga dipanggil untuk solider dan menyatakan kasih kita kepada sesama kita tersebut. Mengikut Tuhan tidak hanya terjadi di hari Minggu ketika kita tekun melakukan serentetan ritual peribadahan yang kita lakukan baik di dalam gedung gereja atau saat ini lebih banyak di dalam rumah kita masing-masing. Tetapi mengikut Tuhan juga terjadi setiap hari dan dimanapun kita berada. Baik itu di tempat kita bekerja, di tempat kita bertemu dengan berbagai macam orang, atau bahkan di jalan sekalipun. Mengikut Tuhan tidak hanya diwujudkan kepada orang-orang yang kita sebut sebagai keluarga, sahabat, karib dekat, atau bahkan hanya teman, tapi juga diwujudkan kepada sesama kita manusia, termasuk di dalamnya orang asing, bahkan orang-orang yang selama ini kita jauhi. Untuk itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini mengingatkan dan kembali mengajak kita untuk senantiasa berupaya menjadi pengikut Tuhan, bukan hanya sekedar penggemar Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi penyorak atau pendukung Tuhan di pinggir lapangan atau di depan layar TV rumah masing-masing, melainkan kita dipanggil menjadi pengikut Tuhan yang sejati, yaitu turun ke lapangan serta mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan.
Meskipun kita sama seperti Daud dan juga Salomo dan juga manusia dimanapun mereka berada, kita adalah makhluk yang terbatas, yang tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Tapi yang terutama di atas segalanya adalah tekad untuk terus berupaya bangkit menjadi pengikut Tuhan sekalipun kita pernah terjatuh. Mengikut Tuhan ternyata hanya akan teruji jika kita memiliki keutuhan atau keselarasan dalam cara kita berpikir, berkata-kata, dan juga bertindak sesuai dengan cara yang Tuhan saksikan di dalam kitab suci yang dapat kita baca sehari-hari. Ibu bapak dan saudara sekalian, teks ini atau renungan ini lebih dulu menegur diri saya dengan keras. Saya pun pernah bahkan sering gagal menjadi pengikut Tuhan yang setia. Atau mungkin saya seringkali lebih sering menjadi seorang penggemar Tuhan. Untuk itu, mari ibu bapak dan saudara sekalian, kita bersama-sama berjuang untuk kembali atau berupaya menjadi pengikut Tuhan yang sejati, yaitu menjadi orang yang senantiasa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Mari kita membawa perenungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika melalui teks Alkitab yang kami baca, kami boleh merenungkan firman Tuhan sedemikian rupa. Kami boleh diingatkan bahwa kami dipanggil Tuhan bukan hanya menjadi penggemar-Mu saja, melainkan juga menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Ajari kami, mampukan kami untuk kemudian melakukan serta mengerjakan apa yang Engkau lakukan dan Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depannya hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkehendak, boleh sesuai dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menjalani aktivitas di hari ini untuk kita semua. Kiranya apa yang telah kita renungkan dan telah kita simpan di dalam hati kita masing-masing dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjadi pengikut Tuhan yang setia, ibu bapak dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.